Iya. Cek halo. Pudak-pudaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Nah ini anak soleha ini adalah tim pudaknya yang akan membimbing kita dan memberikan ilmu kepada kita untuk praktik hari ini ya. Boleh kita kenalan dulu ya sama kakaknya. Boleh. Iya, kakak ini namanya siapa nih? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Iksan Pahlawan. Nah, ini di sebelah kakak, rekan kakak yang nanti banyak praktikum. Namanya siapa, Pak? Namanya Gary. Nah, kakak Gary ya, boleh dipanggil Kak Isan atau Kak Gary aja. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih kakak Iksan dan kakak Gary ini nanti Terus akan itu ya sebelahnya kayak di Lanpos. membimbing kita untuk praktikum ya. Oke, sudah siap semuanya? Siap? Oke. Kita serahkan saja langsung kepada tim pudak ya. Pada tim pudak silahkan. Iya, baik. Terima kasih, Ibu. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. Pagi ya, oke. Tadi udah kenalan, nama kakak Iksan dan sebelah kakak ini teman kakak namanya Kak Gary ya. Dan kali ini kita akan bermain-main sambil belajar tentunya tentang kebanyakan tentang apa Pak Gary sih? Tentang panas pokoknya Tentang Pak ya. panas ya. Nah jadi yang Karena panas. pesanan dari gurunya begitu Oh, katanya dari minta bapak ibu data gurunya, dari ibu banyaknya gurunya panas mintanya ya, katanya mau panas perubahan katanya energi perubahan panas. energi panas katanya ya. Kalau panas biasanya Bahasa fisikanya itu apa Pak? termodinamika. Wih, Enggak ya? yang terlalu gitu, Pak. Yang terlalu susah. Oke. Letter. Nah, oke. Jadi adik-adik sekalian, sumber suaranya hanya satu. Sumber Kita suaranya menggunakan dari kamera praktikum. Nah, adik-adik jadi Oke. bisa nah ini nih, ada coba kamera praktikum. Coba Nah, dicari kamera ya, praktikum ini coba namanya. dicari dulu kamera praktikum, bisa dipin karena nanti itu yang akan memperlihatkan dengan jelas praktikum yang akan kita lakukan bersama ya. Iya, soalnya bisa dipindah-pindah kalau kamera yang ini. Gitu. Atau adik-adik mau berkomunikasi dengan kami dengan kolom chat juga silahkan. Iya. Ya. Nanti kita akan coba banyak sekali praktikum. Ada berapa praktikum kali ini? Kita nyiapin 2 3 4 5 6 7 8 kebanyakan sih biasanya 8 kayaknya. Ada 8 sih tapi Nanti kalau kita coba insya Allah keburu 8. semua ya. Oke, ya jadi kebanyakan tentang panas, tapi ada juga tentang beberapa yang lainnya Yang ya lainnya lah. praktikumnya. Oke, karena waktu kita agak terlambat, nanti mungkin kita lebih dikit ya. Lebih banyak juga Lebih boleh banyak gitu. juga boleh ya. Kita mau sampai jam 11 juga boleh. Ada siswanya harus pulang. Oh kan? iya. Harus ya. Pulang di mana? Tapi Di rumah. Pulang kemana Ibu Bapak? Oh iya ya. Bercanda. Ya udah, oke, kita mulai aja Kak Gary. Ya, Permainan kita mulai. pertama. Kita kan nanti di sini adik-adik katanya bakal belajar tentang energi panas dan perubahannya itu biasa disebut juga kalor ya. Di sini kita akan mencoba praktikum yang pertama. Adik-adik sudah menyiapkan yang namanya lilin. Coba lilin. Seperti yang ada di ini nih Sudah kamera ada praktikum nih lilinnya. udah ada nih ya. Coba diperlihatkan di Lilinnya. kameranya. Wow, udah tuh, udah Udah ada pakai lilin ya? udah dinyalain juga. Udah dinyalain juga, ada udah nyalain lilin kayak saya udah kayak gini lilin ya. Jadi Coba lilin. lilin ini adalah Bapak tahu, Bapak Isan tahu lilin terbuat dari apa? Apa ya? Lemak ya, lemak. 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 Dari wax mungkin ya, wax apa Ya, sejenis ya. wax ya lilin ya. Jadi kalau misalkan buat adik-adik buat tahu lilin itu dibuat dari apa? Lilin itu dibuat dari lemak atau minyak yang dihasilkan dari penyulingan minyak bumi, Pak Isan. Oh, jadi ini tuh dari Tetap hasil minyak bumi juga, Ah. tapi yang banyaknya ya. Tapi kalau zaman sekarang lilin itu udah banyak dioplos. Dioplos pakai apa, Pak? Macam-macam, ada yang dipakai minyak-minyakan yang lain pokoknya mah. Dioplosnya apa? Dioplos itu adalah dicampur dengan sesuatu biar lebih hemat. Jadi biasanya harusnya pakai minyak bumi, tapi kesini-sini banyaknya Banyak dicampur sama yang lain, Sama yang lain. biar lebih murah harganya. Oh. Makanya lilin zaman sekarang itu cepat habis kan daripada lilin zaman dulu yang teman-teman nggak tahu ya, zaman dulu tuh awet banget ya. Iya, iya. Pak Isan hidup di zaman dulu tahu. Jadi kita mulai aja, adik-adik silakan aja dinyalakan lilinnya di daerah yang aman, tentunya dari laptop dan gadgetnya ya, di daerah yang aman. Lilinnya dinyalakan seperti yang kakak lakukan di sini, kelihatan ya? Boleh dideketin bisa? Silahkan. Nah, itu ya. Agak dipendekin mungkin. Nah, kelihatan ya lilin ya di kamera praktikum ya adik-adik ya. Di kamera praktikum, nah kelihatan kan lilinnya seperti apa? Bentar Pak, itu air udah panas Pak. Oke, jadi sudah disiapkan lilinnya. Oke, sudah disiapkan lilin. Kelihatan nih, sudah ada.
Oke. Ini mangkok. Ini yang lainnya di mangkok. Yang lainnya di mangkok katanya. Ya bebas. Pokoknya yang aman ya. Yang Mau di aman mangkok aja. boleh, yang pokoknya yang aman. Pakai alas. Pakai alas kayak gini nih, tatakan kayak gini. Kalau di sini kakak pakai tatakan kayak gini nih itu. Pakai mangkok atau apapun ya. Jadi Biar Pak, aman ya. kalau pakai mangkok gak apa-apa. Lalu digimanakan? nggak apa-apa. Nggak pakai mangkok juga nggak Gak apa-apa. pakai mangkok nggak apa-apa, yang penting aman aja ya. Ya. Kita akan coba dulu gini. Ada sebuah materi yang sangat terkenal di SD Bapak Iksan tentang perpindahan panas. Pindah kemana Pak? Pindahnya pindahan pokoknya panas ya. Panasnya itu pindahan. Bagaimana cara ada 3 jenis perpindahan panas yang diketahui di SD ya. Apa itu? Yang pertama adalah kontak langsung. Kontak langsung atau apa? Contohnya gini aja langsung. Adik-adik di sini teman-teman sekalian ya. Kalau lilin ini ada apinya dipegang gimana, panas gak? Kan kalau zaman dulu nih ya, dipegang-pegang gini nih, kan gas panas ya. Iya betul. Nah, gas panas ini namanya konduksi. Konduksi. Jadi konduksi itu apa? Nempel langsung. Nempel langsung. Jadi Konduksi. nempel ini konduksi Nah, panas kan soalnya konduksi. kalornya dari api langsung pindah ke yang nempel. Itu namanya konduksi. Konduksi ya. Konduksi. Jadi adik-adik perlu ketahui ya, kalau misalkan ini lilin ini ketika kita amati dan mau coba boleh tapi agak hati-hati ya. Ini diginiin panas nih. Nih kayak di ini jarinya. Ini kerasa panas namanya panasnya konduksi. Itu panasnya mengalir langsung dari sumber panas ke objeknya. Itu namanya konduksi. Nempel. Harus nempel. Adik-adik nempel. Jadi konduksi. namanya konduksi itu nempel. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi itu kayak tukang baju Bapak Isan. Iya, konveksi. Konveksi ya Pak, adik-adik ya, konveksi. Yang pertama ingat konduksi itu nempel langsung. Yang kedua konveksi. Konveksi itu gimana? Konveksi ini nempelnya nggak langsung. Jadi kayak contohnya gini ya, ada sebuah benda, tempelin situ panas, bendanya itu nempel ke Bapak Isan. Panas nggak? Panas. Nah, panas itu ngalir gitu melalui media yang mengalir gitu. Medianya apa contohnya Pak? Banyak, bisa air, bisa udara. Contohnya paling sederhana gini, adik-adik nih ya. Ini kan apinya di bawah. Kalau tangan adik-adik disimpan di atas ini, nih. Coba tangannya letakkan di atas ini. Panas gak? Panas gak kalau tangannya di atas ini? Panas. Panas lah. Panasnya dari mana? Emang tangannya kena lilin? Kena apinya? Kan enggak. Lalu yang panas itu dari mana? Panasnya itu dari udara yang kena panas di sini. Lalu udaranya nempel kena tangan. Itu namanya mengalir melalui sebuah media gitu, mengalir. Jadi ada mengalirnya, jadi gitu. Jadi si kalornya itu pindah ke udara, udaranya pindah ke tangan. Jadi itu namanya konveksi. Kalau besi Pak, itu namanya konduksi, ditempelin langsung, langsung. Besinya nempel langsung. Ya, jadi nggak lewat kan. Kalau konveksi berarti antara udara air. Nah, udara air biasanya kayak gitu. Soalnya kan yang ini panas ke sini, ini pindah, ini ke sini. Nah, itu namanya konveksi. Dan yang ketiga contohnya adalah yang ketiga itu namanya radiasi. Radiasi itu adalah tidak melalui media apapun, dia menyebar karena dia panas itu kan ada gelombang elektromagnetiknya. Itu yang itunya apa? Yang bikin panasnya. Contoh pada lilin di samping. Kerasa agak anget-anget nggak di samping sini tangannya? Kalau misalkan tangannya simpan di samping nih, di samping ada anget-anget atau sinar matahari yang paling gede biasanya. Contoh di buku SD tuh kayak gitu, sinar matahari, katanya matahari jauh panas. Ketika sampai ke kita kerasa panasnya gitu, padahal nggak ada mediumnya ya. Gitu, itu namanya radiasi. Jadi ya, contohnya di atas panas mana Pak? Panas di atas Pak. Panas di atas kan ada udara gini, udaranya dia ngalir. Nanti kita buktikan melalui praktikum yang lain. Gitu ya. Jadi ini pengamatan yang pertama. Jadi melalui lilin kita tahu ada 3 hal. Yang pertama adalah konduksi langsung ditempelin ya. Yang kedua adalah konveksi di atas ini. Dan yang terakhir adalah radiasi di sekitaran sini. Rasa panas. Begitu. Oke. Itu tentang pengamatan lilinnya. Lilinnya jangan dulu dimatiin, kita coba yang pertama. Yang pertama kita akan coba konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi itu nempel langsung ya. Apa yang mau ditempelin? Yang ditempelin adalah sendok. Sendok teman-teman ya. Nih. Pak, adik-adik nyiapin sendok nggak Pak? Nyiapin sendok lah. Harusnya ya, ada sendok ya. Ada ya. Ayo sendok. Sendok. Sendoknya yang bilang dulu ke mama ya, yang agak dikotorin gitu jangan. Soalnya mau dibakar sendoknya. Adik-adik siapkan sendok udah sendok. Nih kalau kata Bapak Isan ya, kalau sendok nih dibakar panas nggak? Panas Pak. Panas. Iya. Panas nggak Pak? Iyalah panas.
Gosong. Gosong katanya. Ini gosong. Ya ini gosong nih, ini bekas percobaan, kita udah nyobain dulu kan pas gitu nanti malu udah bilang ke adik-adik gagal. Cepetan. Aku Gosong ini sudah siapin tidak sendoknya, sabar. ini makanya bilang dulu ke mama sendoknya nanti bakal gosong, nggak apa-apa ya buat percobaan biar nambah ilmu gitu. Iya. Iya dibolehin kok. Dibolehin. Dibolehin sama mama. Dan ingat sendoknya yang logam ya adik-adik, jangan sendok plastik. Ya, sendok logam. Sendoknya yang Kalau logam. plastik rusak nanti. Yang logam, dan kalau bisa yang jelek aja kayak sendok sulap kayak gini. Sendoknya yang jelek ya, jangan yang terlalu bagus ya, sendoknya yang sendok jelek ini ya. Oke, mau gimana nih Pak? Oke, di selanjutnya sudah menyiapkan plastisin. Apa ini plastisin? Malam. Apa? Ada malam, Lilin mainan. lilin mainan ya. Lilin mainan ada. Lilin mainannya adik-adik Oh, udah bentuk tuh. bulat-bulat kayak Nah, kayak gini nih. dibentuk kecil Bulat, aja, kecil, bulat. ya, kecil aja dibentuk, diambil dikit. Diambil sedikit, Diambil dibikin sedikit. bulat. Nah, selanjutnya disiapkan paper clip mungkin ya untuk membantu. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ini supaya bisa nempel aja ya. Biar apa namanya? Biar ada ada tandanya Oh, gitu. biar ada tandanya ya, biar kelihatan. Di gini nih. Set. Nah, jadi begini nih bentuknya. Diginiin aja. Yang sudah buat. Ada yang sudah buat. Paper clipnya dicolokin aja ke sini ke malamnya. Coba kalau yang udah buat bisa diperlihatkan Di kamera. ya. Silakan dilihatin mana Nah, udah buat. nih, udah pada Bulat buat nih. ya. Sudah ada bulat begini bulat. Sudah, kebanyakan sudah. Sudah, kalau sudah, selanjutnya kita lanjut lagi. Ini sendok yang tadi nih adik-adik. Belum katanya belum. Oh, belum. Maafin ya kalau kecepatan bilang adik-adik ya. Ini yang nggak on kamera bisa di onin biar kita bisa pantau si adik-adik tuh bisa ada kenapa gitu ya, soalnya main api kita. Kalau yang dewasa main api gimana Pak? Mau minta didampingin juga boleh. Main didampingin boleh sama ibu atau Ibu, ayah atau kakaknya boleh gitu. Biar kakaknya juga sekalian aja praktikumnya. Oke, Sudah? Kalau sudah, ya. adik-adik bisa tempelkan ini di bagian sendok sini. Di bagian agak dekat ya, jangan terlalu jauh di sini nih, dekat sini. Nah, tempelkan begini. Udah bisa nempel? Nempel bisa? Coba diperlihatkan. Nempel, kalau sudah nempel silahkan diperlihatkan ke kamera. Sudah nempel, jangan kegedean ya kalau bisa ya. Jangan kegedean, ininya cukup segede gini aja. Segede pilus. Kalau bisa ya. Ah, udah nempel tuh. Udah nempel, banyak oke. yang nempel. Sudah banyak. Setelah itu yang sudah nempel silahkan dibakar sendoknya. Posisinya si malamnya ini di bawah. Jadi nggak boleh jatuh ya? Harus jatuh. Oh, nanti jatuh. Nanti jatuh. Tapi jangan dulu jatuh sekarang. Gini-gini nggak jatuh tuh ya. Ini adik-adik yang punya larang nggak jatuh tuh ya. Jadi ini nempel, mantap, kuat ya. Nggak jatuh. Ini bebas mau kebalik ini ataupun mau gini juga boleh aja. Tapi kalau saya saranin sih mending kayak gini ya. Biar nanti kekumpul semua panasnya. Begini. Sini udah nempel, tinggal dihitung nggak berapa lama Pak? Ya nggak usah. Nggak usah dihitung. Kalau mau, kalau adik-adik mau ya, adik-adik bisa coba nih bikin satu lagi, tempel di sebelahnya, kayak gini. Nggak usah jauh-jauh ya, dekat. Nggak usah jauh, deketan aja, tempel di sebelahnya kayak gini, sebelahan. Kayak gini. Gampang ya. Kalau udah gampang gini, yang udah bisa, yang udah selesai, tinggal dibakar aja sendoknya gini karena kayak lama ngebakarnya ya. Belum nempel Kak, tunggu. Mulai aja ya. Belum nempel. Ini kan gak jatuh tuh adik-adik ya. Yo, Kita yang coba belum bakar ya. nempel. Sekarang kita coba bakar begini Ya. di api. Dibakarnya ujung sendoknya ya. Ujung sendoknya ya, adik-adik jangan plastikinnya ya, Jangan jangan plastisinnya. malamnya. Jadi ini kan kelihatannya di kamera nih ya. Tuh, ini dibakarnya di sini, malamnya di sini. Kelihatan ya. Kelihatan ya, Di kita kamera coba. praktikum. Dan sekarang kita lomba siapa yang paling cepat menjatuhkan plastisinnya. Ayo. Oke, coba. Nah, gitu dibalik ya. Sendoknya dibalik. Kemudian Nah, udah ditekan. jatuh satu Pak Isan. Oh, sudah ada Punya yang saya sudah jatuh satu. Sampai jatuh ya dipanasinnya ya. Ayo sampai jatuh, makanya jangan kegedean. Hati-hati ujung Hati-hati. sendoknya jangan dipegang. Ujung sendoknya jangan dipegang ya. Panas. Kalau pasti itu ya. langsung konduksi langsung panas ya. Konduksi langsung panas. Makanya ujung ya. pegangnya ujung sebelah sininya, ujung tempat kita megangnya.
Kak udah jatuh. Ayo, Udah jatuh. Ada yang sudah jatuh. Kalau yang sudah jatuh berhasil. Sudah. Punya kakak sudah jatuh dua-duanya dan hasilnya hitam. Makanya nggak boleh pakai. Jangan Coba. dipakai lagi ya. Adik-adik ada yang berhasil. Adik-adik ada yang berhasil menjatuhkan malamnya. Jangan disengajain Jangan digoyang-goyang. ya. Jangan digoyang-goyang, jatuhinnya yang alami karena panas ya. Oke. Sambil nunggu adik-adik kita jelasin aja dikit ya, Bapak. Ya. Iya, bahannya lemak juga. Lemak ya, sama kayak lilin Sama ya. kayak lilin. Dia tuh bahannya wax juga. Jadi ketika dia dipanasin kayak mentega tuh meleleh. Oh. Meleleh sedikit, makanya asalnya nempel. Ketika kena panas lama-lama tuh meleleh, gak kuat dilepas. Gitu. Yang menjadi pertanyaan tadi kakak makan duluan ya. Yang jatuh duluan yang mana? Yang jatuh yang paling sana. Yang lebih dekat ke sumber panas kan, Sumber panas. bukan yang paling jauh. Nah itu membuktikan bahwa kalorinya tuh melambat pelan-pelan gini. Tidak hanya di sini, ke sini panas, ke sini panas, ke sini panas gitu. Ke tangan panas gak Pak? Lama-lama bisa jadi panas Pak. Kalau misalkan Bapak gininya 2 jam mungkin gitu jadi panas gitu. Makanya begitulah sistem kerja dari panas. Jadi kalau adik-adik bisa menyimpulkan, di konduksi ini melambat pelan-pelan gitu. Tergantung ya. media ininya, ada yang cepat, ada yang pelan. Gitu. Jadi ketika ada sebuah logam yang bisa menghantarkan panas atau sesuatu yang bisa menghantarkan panas, panasnya itu melambat sesuai dengan logamnya. Ada yang mungkin yang sendoknya bagus bisa lama, sendoknya jelek cepat. Gitu. Makanya saya saranin makin jelek. Soalnya yang jelek ini kenapa bedanya sendok bagus sama sendok jelek nih adik-adik ya? Sendok yang jelek ini ketika adik-adik makan sesuatu yang panas, panasnya itu nggak nyebar sampai pegangan tangan Pak. Kalau sendoknya jelek, Bapak misalkan masak kayak gitu ya. Ini langsung panas ke sini gitu, makanya panasnya lebih cepat ngalir ke tangannya. Bedanya Jadi gitu. bisa tahu kualitas sendok. Bisa satu kualitas sendok, bisa lihat kualitas sendoknya si ibu, si mama, si bunda ini gimana bagus atau enggak. Bisa dicoba. Nanti adik-adik bisa coba misalkan ya dengan jarak diukur misalkan yang ini segini. Diukur misalkan oh ini 5 cm dari titik panas, kita ukur sendok satu lagi 5 cm dari titik panas. Dibandingkan mana yang lebih cepat jatuh. Nah, nanti bisa kita kelihatan bahwa logam atau sendok mana yang lebih bagus dalam mengantarkan panas. Gitu. Begitu ya. Begitu caranya. Jadi sendoknya jadi hitam. Jadi ini peristiwa nama konduksi namanya konduksi. Jadi dia panasnya langsung nempel ke sendoknya panas kan. Itu kalau dipegang panas ya. Panas ya. Begitu adik-adik ya. Ada yang berhasil? Ada yang berhasil? Udah berhasil. Udah berhasil. Berhasil. Oh ya. Agak lama gara-gara sendoknya bagus. Katanya si Uwan. Oke, ya sudah berhasil ya. Kalau sudah berhasil, alhamdulillah. Ya, jadi adik-adik, ini namanya tadi peristiwa konduksi ya. Kita demo ini ya, air panasnya dingin Pak Isan. Siap. Jadi kita nempel-nempel, kemudian tadi lepas karena ada panas yang menjalar ya atau merambat. Nah, jadi makanya ada yang jatuh duluannya lilin kedua enggak? Gimana? Ada yang jatuhnya lilin kedua? Gak ada ya? Pasti yang pertama dulu ya jatuhnya ya. Nah, kalau misalnya jatuh lilin kedua, mungkin ada lilin keduanya kurang nempel atau gimana gitu. Ya, jadi yang bagusnya itu memang yang betulnya itu adalah jatuh yang lilin pertamanya terlebih dahulu karena lebih dekat dengan apinya gitu. Pasti terkena panas terlebih dahulu gitu ya. Oke, Kak Geri, kita ngapain selanjutnya Kak Geri? Oke, sekarang kita mau demonstrasi masih tentang panas juga nih adik-adik sekalian ya. Jadi adik-adik pernah megang air panas nggak? Enggak mau. Oh, pernah yang pernah ya. Nih ada air panas. Ada air panas. Waduh panas. Nah adik-adik, jadi yang air panas. Nah, kakak punya 2 air di sini, ada air panas dan air dingin ya. Kalau ditimbang kira-kira lebih berat mana sih adik-adik? Air panas dan air dingin dalam banyaknya sama gitu. Pernah ditimbang nggak? Kira-kira lebih ringan air panas atau lebih ringan air dingin? Lebih ringan air dingin. Lebih ringan air dingin. Yakin? Yakin. Air panas. Air panas. Sekarang kita akan membuktikan ya lebih berat mana. Cukup nanti kita lakukan 2 kali Pak Geri.
Ya, jadi kita akan buktikan sebetulnya lebih berat mana. Ini disebutnya berat jenis ya adik-adik sekalian. Gitu. Air panas dan dingin dan bedanya apa? Sekarang Kak Geri akan enggak, panas dulu, panas satu, nanti kita isi ulang. Kita isi ulang. Nah, adik-adik, jadi kita lihat ya. Di sini Kakak punya pewarna. Ada pewarna yang warnanya biru, ada pewarna yang warnanya merah. Nah, kalau dingin kan biasanya warnanya biru ya. Nah, jadi Warna merah. Pak, Kita boleh. ini dua. Oke. Jadi Warna kita butuh warna. lilin yang warna lilin. Air yang dingin kita akan kasih warna biru ya. Ini biar apa? Betul, biar kelihatan ya. Kemudian air yang panas kita akan kasih Ini warna dingin panas. merah. Iya, itu udah dimasukin malah. Ya, demonstrasi ya. Jadi adik-adik silahkan perhatikan dulu aja, nonton dulu ya. Kita aduk, supaya apa? Supaya pewarnanya merata. Nah, sekarang kita punya dua jenis cairan. Yang biru ini adalah air dingin, yang merah adalah air panas. Nah, gimana sekarang ceritanya? Kita buktikan dulu yang pertama. Untuk yang bilang tadi air dingin lebih ringan, ya. Kalau misalnya air dingin lebih ringan, maka yang biru ini dia nggak akan bawah ya. Jadi ini akan saya tumpukan di atas ini. Nggak usah. Di atasnya adalah air dingin, di bawahnya adalah air panas. Dan kita lihat apa yang akan terjadi ya. Nah, jadi caranya kita akan tutup dulu ini supaya tidak tumpah ya. Gagal. Berarti harus bikin lagi Pak Geri, satu lagi. Ya, yang penuh ya. Jadi harus penuh adik-adik. Nanti sama saya aja. Ada tisu di situ, tolong diambilin dulu ya. Adik-adik, jadi harus penuh. Nggak penuh tadi nggak nempel jadinya ya. Oke, ada Kak Geri air dinginnya. Kalau air panasnya nggak usah diganti. Oke. Ini kita bersihin dulu ya, soalnya jadi basah. Ya. Sebentar ya. Kita bersihkan dulu. Paling tadi tutupnya pakai apa? Sudah Kak Giri? Nah, air dingin. Nah, air dinginnya sudah langsung dikasih warna ya. Mudah-mudahan sekarang berhasil. Bisa langsung ditumpuk aja Kak Giri? Ah, gitu aja nggak apa-apa. Nah, ya kita coba lagi ya adik-adik ya. Mudah-mudahan sekarang berhasil ya. Nah, ini air panasnya. Air panasnya tetap berwarna merah ya. Masih di kamera praktikum. Dan ini adalah air dinginnya ya. Ini sudah nempel. Kita coba ya adik-adik ya. Hop. Nah, jadi kita tumpuk seperti ini. Ya, kelihatan ya bertumpuk ya. Di atas ini adalah air dingin, di bawah ini adalah air panas ya. Nah, sekarang kita buktikan di sini ada pembatas nih. Nah, ini adalah plastik. Kalau misalnya air dingin ini lebih ringan dari air panas, maka dia nggak akan bersatu ya. Karena kan yang dinginnya lebih ringan di atas, yang ini lebih berat di bawah. Berarti akan tetap seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya nanti lebih berat, yang birunya ini justru akan jatuh ke bawah gitu, karena dia kan lebih berat daripada yang air panas ini. Sekarang kita coba ya. Coba ya, 1, 2, 3. Ini saya akan lepas pelan-pelan. Wah, ternyata bersatu ya, bercampur. Warnanya jadi warna ungu ya. Kita coba lagi. Kita coba lagi. Sekarang Coba kita lagi ya. coba Kita balik ya. Balik ya adik-adik sekalian ya. Nah, panas ya Pak Giri?
Kalau Pak. Panas Pak. Sekarang kita balik ya. Berarti tadi belum terbukti dong kalau misalnya yang air dingin itu lebih ringan daripada air panas. Sekarang kita coba yang air panasnya di atas, yang air dinginnya di bawah ya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah sama bercampur seperti tadi ataukah tidak? Saya siapin dulu Pak Isan ya. Ya, nah lagi disiapin dulu. Nah ini. Biar nggak basah ke situ Pak. Jadi nyiapinnya di sana ya, karena basah nanti ke meja. Gak apa-apa. Namanya juga belajar Kak Geri ya. Iya tapi kan kalau Basah basah bersih. kemana-mana nanti resiko Pak. Oke, nah ini sedang disiapkan sama Kak Geri. Jadi untuk yang warna merah dan warna biru, warnanya masih sama ya adik-adik ya. Jadi air panas itu warnanya merah, yang air dingin itu warnanya biru ya. Sekarang kita coba dibalik, kira-kira apa yang akan terjadi. Nah, lagi dipenuhin dulu supaya tidak tumpah lagi. Kalau tumpahnya air panas repot ya Kak Geri ya. Iya panas soalnya Pak. Kalau tumpah air dingin nggak apa-apa. Nah, kalau yang panas yang tumpah bahaya. Sip, cukup. Nah, ini sudah disiapkan. Sekarang kita punya dua lagi. Ini ada air dingin, warnanya tetap biru ya adik-adik ya. Nah, ini nih biru nih. Dan air panas, warnanya merah. Panas Pak. Kan air panas. Pasti Panas, Pak, panas. Ya, sekarang kita akan lakukan. Coba. Kita coba lagi. Nah, ini kita langsung tempelkan. Sudah nempel. Nah, Yang panasnya di atas. sekarang air panasnya yang di atas ya. Kita lihat apa yang akan terjadi. Ini akan saya cabut pelan-pelan. Semangat Pak Isan. Hup. Nah, ternyata Yang merah tetap di merah. atas. Yang biru tetap biru. Jadi ternyata tidak bercampur adik-adik. Nah, kelihatan ya. Tuh, kalau tadi kan berubah ya, semuanya jadi ungu ya. Kalau ini yang bawah tetap biru, yang atas tetap berwarna merah ya. Berarti yang lebih ringan adalah air panas. air panas ya, lebih ringan massa jenisnya ya. Kenapa Seperti lebih itu. ringan Pak Isan? Kenapa lebih ringan? Nah, kalau misalnya panas, sebetulnya kalau dijelaskan molekulnya tuh dia Lebih lebih acak. renggang ya, lebih acak daripada yang dingin gitu ya. Jadi Oke. bisa lebih ringan seperti ini karena dia ruang-ruangnya tuh lebih molekulnya lebih dikit ya dengan Bisa volume dikit. yang sama ya. Betul sekali. Gitu. Nah, ini adalah demonstrasi antara air panas dan air dingin. Kita bisa tahu bahwa massa jenisnya lebih ringan air panas. Dan juga kita bisa tahu tadi ketika air dingin di atas, air panas di atas, air panasnya di bawah, air dinginnya di atas, maka air dingin berpindah ke bawah dan air panasnya juga dia akan cenderung ke atas. Tetapi ketika air panasnya di atas, air panas ini akan tetap di atas. Ini juga menunjukkan satu hal bahwa sebetulnya panas itu biasanya bergeraknya ke atas ya Pak Giri ya. Betul. Gitu ya. Karena masih jenisnya ringan jadi dia bergerak ke atas. Nah, sekarang kita buktikan lagi dengan permainan yang lain. Membuktikan bahwa sebetulnya panas itu juga dia bergerak ke atas ya. Ini permainan apa namanya apa Pak Giri? Namanya kita Pak, lagi nyobain dulu Pak. Oh, lagi nyobain dulu katanya. Ya, Masih kita kurang akan banyak buktikan. Nah, bahwa si panas itu dia bergerak ke atas. Ini pakai sesuatu yang mungkin nanti adik-adik juga bisa coba di rumah ya, yang sudah menyiapkan bahannya. Nah, ini Kak Geri sedang mencoba. Gimana Kak Geri? Bentar Pak, licin Pak. Oh, licin katanya. Oke. Ya. Nah, ini pakai baling-baling.
Kita siapin baling-balingnya. Tanya nyiapin dulu air panas, Pak. Oke, ya jadi kita siapkan dulu air panas. Siapkan baling-baling dan air panas. Siapkan baling-baling dengan air panas. Adik-adik sudah siapkan baling-baling yang kemarin kita kirim? Ada baling-baling? Nah, udah disiapin baling-balingnya ya. Sudah digunting. Ada garis putus-putusnya, itu silahkan digunting dulu garis putus-putusnya. Sudah ya? Nah, gitu. Sekarang kita akan coba namanya turbin panas ya. Jadi kita akan coba memutarkan atau menggerakkan baling-baling itu. Itu mah jadi nggak panas, Pak. Air Ke gelas kimia, Pak. panas. Kita ke gelas biasa aja. Ya. Nah, kita akan coba ya adik-adik ya. Ini Kak Geri akan siapkan demonstrasi yang nanti adik-adik bisa ikutin. Ya, sudah disiapkan bahannya. Air panasnya sudah disiapkan. Balingnya digunting. Ya, baling-balingnya digunting. Baling-balingnya ininya digunting. Nah, digunting garis putus-putusnya sampai bahan itu aja. Jadi ada batasnya kan? Nah, gunting putus-putusnya saja. Putus-putusnya hilang, sudah guntingnya sampai situ aja. Ya, coba yang belum digunting silahkan digunting lebih dahulu ya adik-adik ya. Wah, Kak Giri bawa apa nih? Air panas, Pak. Wah, air panas. Ada diguntingnya gimana? Di garis yang putus-putus ya adik-adik ya. Tadi baling-baling saya yang mana, Pak? Baling-balingnya Baling-balingnya menghilang. tadi dibawa ke belakang. Ada bawa ke belakang. Oh, ini Iya. ada. Nah, ini ya. Sudah ada Kak Giri baling-balingnya? Ada. Ada ya. Nah, coba sudah digunting. Nah, ada garis-garis putus-putus ya. Nah, itu digunting. Garis putus-putus itu digunting. Yang ke arah pusat lingkaran. Nah, ya gitu ya. Silahkan yang belum digunting, digunting terlebih dahulu. Ya. Atau yang masih di kertas besar, nah itu digunting ya. Jadi bulat, nanti bentuknya bulat seperti baling-baling. Nah, contohnya kayak gini ya. Coba bisa diperlihatkan dulu di kamera. Nah, kayak gini ya adik-adik ya. Tuh, jadi bentuknya seperti baling-baling. Langsung balik gini nih, adik-adik ya. Kan di setiap sisinya ada ininya. Ininya dibengkokin segini, ini ke sini, ini ke depan, ini ke belakang, gitu. Nah, setiap sisinya dibengkokkan ya, bisa dilihat di kamera praktikum untuk contoh cara membengkokkannya adik-adik supaya nanti baling-balingnya bisa berputar ya. Betul. Nah, kalau yang sudah bisa diperlihatkan di Jadinya begini nih kamera dari ya. samping tuh. Tuh, bentuknya kayak baling-baling ya. Tuh. Kayak gitu baling-baling. Yang sudah bisa diperlihatkan di kamera ya adik-adik ya. Ini ada yang udah buat, ada yang masih gunting. Yang masih menggunting semangat ya. Nah, ini ada yang udah nih. Cara jadi baling-balingnya ini gimana ngelipetnya? Kayaknya mah kurang panas Pak Isan. Saya panasin dulu ya. Ya, boleh. Kak Geri lagi manasin dulu airnya supaya lebih panas. Jadi adik-adik pakai air yang agak panas ya. Airnya yang panas supaya dia bisa bergerak. Sebetulnya pakai lilin juga bisa ya Kak Geri. Bisa nanti kalau kita nggak bisa pakai aja kita coba pakai lilin. Nah, Ini masukin ke mangkok. nanti dimasukkan ke mangkok ya. Ada yang sudah, ada yang belum selesai bikin baling-balingnya. Nah, ini sudah pada selesai nih baling-baling. Gimana cara ngelipatnya? Cara ngelipatnya adik-adik seperti ini ya. Nah, lihat di kamera praktikum. Karena disuruh nih, ini. nah, satu sisinya ya, satu sisi di sebelah sini, adik-adik lipat ke atas sedikit aja. Satu sisinya lagi dilipat ke arah bawah, ya. Nah, Coba pakai lilin, jadi Pak. setiap ujung baling-baling, adik-adik, di sisi satunya dilipat ke atas, di sisi satunya lagi dilipat ke bawah. Ya, begitu yang selanjutnya, satunya lipat ke atas, satunya lipat ke bawah. Jadi lipatnya jangan dilipat tapi dilekuk aja adik-adik. Ya, dikit aja. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Nah, terlihat ya. Jadi dilipatnya jangan dilipat benar-benar dilipat, hanya dibentuk aja sedikit, dilekuk sedikit, dilekuk sedikit, dilekuk sedikit, dilekuk sedikit, ya, seperti itu. Nah, ya gimana Kak Geri, sudah panas?
Sudah sambil disiapin lilin aja Pak, nggak bisa pakai air panas. Lilin sudah disiapin juga karena nanti kalau misalnya nggak bisa pakai air panas, kita akan coba pakai lilin. Nah, mungkin karena kurang panas ya. Nah, ini kita adik-adik butuh panas. Sudah ada yang menyiapkan. Nah, betul sekali itu. Kaira ya, udah tepat untuk. Semua adik-adik tolong melipatnya. disiapkan pulpen. Nah, coba disiapkan pulpennya. Oke, ini Yuan juga sudah tepat sih, pulpennya sudah ada. Yuk, sekarang dicoba gimana Kak Giri? Muter nggak punya saya? Coba agak bawah lagi. Muter tapi dikit ya. Sedikit. Nah, berputar ya. Wah, susah mutarnya Pak Isan. Oke. Kita Jadi- coba pakai lilin saja ya, karena kurang panas kayaknya udaranya ya. Nah, coba kita gunakan lilin. Nah, ini muter. Nah, coba adik-adik kelihatan nggak? Coba kalau pakai air panas gak bisa, Coba pakai lilin. kurang panas. energinya. Energinya kurang gitu, kurang panas. Coba pakai lilin yang tadi, adik-adik. Ada punya lilinnya? Nah, ini Jadi lilin. coba lilin ya. Di atas lilin, Nih. disimpan. Ini kan pulpen gini. Jadi si baling-balingnya tuh adik-adik ya dikasih dikasih bekas ini dulu tengahnya nih, ada tengahnya titik ini, dikasih ditekan pakai pulpen sedikit, jangan sampai berlubang. Jangan sampai bolong. Jadi ya. intinya dia bisa berdiri di atas pulpen gini nih. Nah, jangan sampai berlubang. Kalau berlubang nanti nggak muter ya? Gak muter nanti susah. Jadi sampai dia bebas kayak gini nih. Coba aja kalau udah sampai berdiri ditiup bisa muter nggak? Nah, ini Kaira sudah bisa. Ada lagi. Coba saya lihat lagi yang lain. Oh, Nah. hati-hati. Nah kalau sudah bisa berarti lebih gampang pakai lilin ya biasanya. Iya, dicoba aja pakai. Dicoba nih, simpan di atas lilin kayak gini nih. Nih lihat punya kakak. Tuh muter tuh. Coba, ada yang berhasil muter, berputar ya tuh, Tuh, muter di atas lilin. Muter. Ya ditiup muter. Jangan ditiup. Kalau ditiup muter. Jangan ditiup. Coba pakai panas ya. Berhasil atau enggak? Coba. Ditaruh di atas lilin ya. Berhasil? Tuh kenceng yang aku pesan. Nah, ya coba sambil kakak lihat. Cuman panas kena tangan. Oh, mau bisa tapi panas kena tangan gitu. Iya, makanya jangan deket-deket. Jangan terlalu dekat. Nih dikasih jarak ya. Nih Tuh, lumayan ada 10 jaraknya ya. sentian. Ada 10 cm lah jaraknya gitu. Dan bisa muter. Ya ini juga membuktikan tadi udara bergeraknya ke atas. Gerak ke Panas ya. atas panasnya. Jadi ini apa contohnya ini aduh panas bisa. Agak jauh aja. Kayaknya Ya agak kayak jauh gini, juga. kayak gini bisa. masih tuh. Di sini juga masih bisa muter. Cuma nggak kelihatan di kamera. Coba ada yang berhasil? Pesan Ada bisa yang tolong berhasil? kameranya jauhin sedikit Pesan. Ya. Kameranya jauhin sedikit. Oke. Ini nggak masuk tuh. Nah, Berhasil. Hore, yang berhasil. Siapa aja coba yang berhasil bisa ditunjukkan ke kamera. ini bisa muter kayak gini nih. Nah, ini berhasil nih, ya. Arya, hebat nih, berhasil. Ada lagi, yuk coba lihat lagi yang berhasil. Ini namanya apa sih Kak Geri? Apa? Namanya Ini apa nama kita? percobaannya. Ini katanya turbin panas Pak. Turbin panas, ya. Jadi turbin atau Yang digerakkan turbin gitu ya, digerakkan baling-baling yang digerakkan oleh energi panas. oleh energi panas. Jadi kan ini salah satu contoh ini tadi yang konveksi. konveksi. Ya. Panasnya ke sini, ternyata panasnya digerakkan ini. Karena ada udara yang bergerak ke atas membuktikan bahwa udaranya tuh naik gitu kan. Jadi tadi yang pertama tadi yang sendok itu membuktikan konduksi. Sekarang kita buktikan konveksi. Konveksi. Ini tuh konveksi, makanya kan si udara panas itu memang pada dasarnya dia bergerak ke atas Pak. Makanya hal ini digunakan juga sebagai dasar pembuatan balon udara atau lentera terbang. Berhasil. Dia jangan terlalu dekat ya, atas lagi gitu. Nah ini udah bagus, udah muter nih. Ya. Keanu ya, bisa juga Keanu. Kayak sudah berhasil tapi jatuh lagi. Hati-hati kebakar ya baling-balingnya. Hati-hati baling-balingnya kebakar. Ini ya. udah pegel sih Pak. Ya? Udah pegel. Oh pegel. Ya udah. Udah pegel ya. Ya oke, karena kebanyakan juga sudah berhasil. Udah berhasil ya, bisa tinggal- jadi membuktikan bahwa udara panas itu emang naik ke atas gitu. Jadi ketika naik ke atas dia kan nyentuh ininya
ting ting gerak gerak gerak. Nah, Kan jadinya dia muter. Ya, jadi gitu. adik-adik nanti kalau suka bisa dicoba lagi ya Coba lagi setelah kita sesi ini ya. Coba-coba aja bikin turbin panas Turbin ya. panas, tapi jangan sampai kena tangan panas. Ya, atau mungkin nanti mau coba juga berbagai baling-baling. Nah, adik-adik Ya mau baling-balingannya banyak jadi. coba dengan berbagai baling-baling. Ada yang Spiral, ada yang 4 juga sayapnya, ada yang kayak gitu ya. Ujung-ujungnya. Oke, bisa begitu ya. Oke, kalau bisa mungkin kita lanjut lagi karena waktunya semakin tipis. Semakin tipis nampaknya. Cuma 5 menit lagi ya. Oke, Kak Geri, ada praktikum selanjutnya lagi? Kita punya percobaan yang lainnya. Ya? Masih banyak Pak Isan. Masih banyak ya. Kita coba ini Pak Isan nih, balonisasi ya, sambil ini ditunggu ya. Ini masih pakai air panas nih ya. Masih pakai air panas ya. Panas sih deh tadi panas-panas. Masih, Kan kita ini panas-panas. pesanan dari gue panas ya. Oke, ini percobaan selanjutnya percobaan apa ini Kak Geri? Kepenuhan Pak maaf Pak. Kepenuhan ya. Kita akan mencoba Ini balon. melihat yang terjadi pada balon ya. Balon. Nah, adik-adik di sini ada sebuah balon yang ditempelkan ke mana ini Kak Geri? Ke botol Ke kaca. ya, botol kaca. Nah, botol kaca seperti ini, balonnya ditempel, dimasukkan ke sini ya, tuh. Jadi dia terhubung. Nah, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Langsung siapkan gelas ya, adik-adik berisi air panas. Gelasnya berisi air panas. Nah, ini udah disiapin juga ya, adik-adik udah nyiapin ya. Gelasnya ada air panasnya ya. Gelasnya kasih Sama air dikasih panas. pertama kita siapkan dulu botol ya adik-adik ya. Botol kayak gini nih. Lalu siapkan balon. Lalu balonnya dimasukkan ke dalam ininya, botolnya. Botol. Tutup atas botol ya. Atas botolnya kayak gini. Botolnya dibuka dulu, jangan ada tutup. Jangan ada tutupnya, botolnya dibuka dulu. Ya. Nah, sip. Ini nih ya. Ini udah pada bisa nih melakukannya. Bisa. Bisa? Kalau bisa boleh minta tolong pembimbingnya. Ada Nah, pembimbingnya ya. pembimbingnya. Nah, ini udah bisa nih. Coba di gini nih ya bentuknya. Ya, ini sudah bisa. Sudah bisa. Kalau sudah bisa ya udah bisa langsung aja nih. Kita siapin gelas kayak gini, ada dalamnya air panas. Nah, Ya, kalau bisa panas banget ya. berarti ukuran botolnya harus lebih kecil dari ukuran gelas ya, Pak? Jelas, Pak. Nah, supaya bisa dimasukkan. Kalau si botol tadi tinggal direndam di air panas yang sudah disiapkan ya. Lama Pak. Udah gini kita tinggalin aja. Oh, kita tinggalin Karena dulu. kita lanjut ke percobaan yang lain nanti ya. Oke, Nanti jadi- teman-teman tinggal diamati aja apa yang terjadi pada balon ini ketika sudah direndam di gelas berisi air panas ya. Jadi tinggal di botol tadi dikasih balon, dimasukin ke dalam gelas yang ada air panas yang begini. Nah, jadi didiemin dulu dah itu ya. Diemin dulu. Nah, jadi silakan adik-adik yang sudah dipasang balonnya ke botol, kemudian botolnya disimpan atau dimasukkan ke dalam gelas yang sudah berisi air panas, adik-adik bisa simpan dulu. Nanti kita lihat perubahannya ya adik-adik sekalian ya. Botolnya kosong. Oh iya, botolnya harus kosong, jangan diisi ya. Nah, dimasukkan saja ke dalam air panas. Air panas. Ya. Seperti itu. Nanti kita lihat perubahannya dalam beberapa menit mungkin menit ya. Mudah-mudahan beberapa menit sudah ada perubahan. Soalnya pasti agak lama ini sih botolnya. Mengembang. Ah, udah ada yang langsung mengembang? Mengembang. Ada yang mengembang Oh, tuh balonnya. ada yang sudah langsung mengembang. Ada yang sudah langsung mengembang balonnya. Coba siapa yang sudah Berarti panas sekali ya itu ya. yang sudah langsung mengembang. Coba. Siapa namanya, yuk? Aku mengembang. Mana ya? Nah, coba kita lihat. Udara di dalamnya. Ada udara di dalamnya, betul sekali. Ya, coba perlihatkan ke kamera yang sudah langsung mengembang. Ah, hebat banget ya. Di kita aja ini belum mengembang loh. Ini udah Mau saya duluan. kembangkan Pak Isan? Mau dikembangkan pakai apa, Pak? Pakai biasanya saya mengembangkan bakat Pak. Oh iya. Nah, coba ya sudah ada yang mengembang. Nah, ini nih udah mengembang ya. Oke, sudah mengembang. Oh, ini panasnya benar-benar panas airnya, luar biasa ya. Jadi semakin panas airnya akan semakin cepat mengembang ya. Betul sekali, Betul airnya sekali. panas makin cepat Ya. mengembang. Semakin cepat Gitu. mengembang. Ini apaan sih sebetulnya Pak Giri? Jadi ini tuh yang terjadi adalah bahwa apa namanya? Ketika dipanaskan, udara itu dia akan memuai. Memuai. Makin
melebar gitu. Karena kan tadi kan kita lihat tadi ketika dipanaskan itu udah ada yang ke atas. Iya betul. Ketika udahnya ke atas lalu kita panaskan, udah juga kan pengen ke atas. Iya betul. Karena dia energinya meningkat jadi pengen kemana-mana. Karena ketutup balon, akhirnya dia ke balon gitu jadinya, makanya balonnya yang jadi berdiri balonnya gitu. Ah ini udah yang menang bang nih, siapa ini? Denisa ya. Itu nggak ditiup. Nggak ditiup kan? Siapa tahu ditiup kan? Ya, hebat. Gitu berarti ya. Airnya panas banget. Airnya panas banget berarti. Makin panas airnya makin bisa dia berkembang lebih cepat gede. gitu. Ya gitu ya. Oke, yang belum berkembang silakan disimpan dulu. Kita lanjut dulu ke praktikum selanjutnya. Praktikum selanjutnya kita mau praktikum ini dulu. Koin mungkin ya? Koin. Wah, ini sekarang nggak panas-panasan ya? Nggak panas, kita coba. Adik-adik, Udahan dulu panasnya, kita coba dingin-dinginan lah. Kita pakai yang dingin-dingin karena dari tadi panas terus. Nah, adik-adiknya menyiapkan ya? Menyiapkan. Oke, nah adik-adik sekarang silahkan siapkan mangkok, kemudian koin dan klip kertas Dan air. dan air tentunya. Airnya air biasa aja, jangan air panas. Ya, jangan air biasa. Air biasa aja. Nggak usah air jangan panas. Nah, kita sudah siapkan di sini. Kita punya mangkok. Kita punya mangkok. Nah, bisa dilihat Kita ya di kamera punya praktikum ya. air. Kita mangkoknya isi air ya. Mangkoknya diisi air, jangan terlalu penuh. Jangan air panas juga. Jangan air panas, air dingin aja adik-adik sekalian ya, bisa dilihat di kamera praktikum ya. Dan kita lihat nanti apa yang akan kita lakukan di sini. Nah, ya. Kelihatan ya Kak Geri? Cukup? Kurang bagus. Kurang kayaknya. dekat ya. Ini gimana? Nah, gitu. Sip. Nah gini ya adik-adik ya. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan mencoba mengapungkan koin di atas air. Nah, ada yang pernah mengapungkan koin di atas air? Kita akan coba sekarang ya. Katanya kan koin di atas itu logam. Logam itu masa jenisnya lebih besar daripada air. Harusnya dia tenggelam kan? Berarti secara mudahnya itu lebih berat gitu ya? Iya, lebih berat, dia tenggelam. Kita akan coba apakah koin ini bisa mengapung di atas air atau tidak. Nih lihat adik-adik ya. Ternyata bisa mengapung. Ini koinnya mengapung di atas air. Kenapa bisa mengapung Kak Kenapa Giri? bisa mengapung? Karena kita menggunakan sebuah teknik fisika. Teknik fisika. Teknik fisika ya Bapak adik-adik sekalian. Jadi yang harus adik-adik siapkan apa? Yang harus siapkan yang pertama adalah uang koin. Yang silver gini ya, yang silver. Jadi mau pecahan 100, 200 ataupun 500 boleh. Yang 1000 boleh nggak? Jangan yang 1000 berat. Oh berat. Gak bisa, gak akan kuat. Nggak bisa ya. Jangan ya, jangan yang 1000. Jadi yang makanya saya suruh yang 100, 200 atau 500. Selanjutnya adik-adik siapkan klip kertas tadi ada mungkin ya. Nah, klip kertas ya, kelihatan Klip ya. kayak klip gini. kertas ya. Lalu klip kertasnya bikin siku-siku kayak gini. Hati-hati pelan-pelan soalnya biasanya malah patah. Kayak gini nih. Jadi bentuknya siku-siku kayak gini. Nih, kayak siku-siku tuh. Oke, sudah dibikin semuanya? Coba kalau sudah bikin diperlihatkan di kamera ya. Yang sudah bikin klip kertasnya, yuk coba diperlihatkan di kamera. Sudah? Nah, kalau sudah, Nah, udah ya, sip. adik-adik siapkan yang tadi yang mangkok berisi air tadi. Selanjutnya ada koin. Koinnya jangan basah. Nah, koinnya nggak boleh basah. Nggak boleh basah. Koinnya boleh harus basah. kering. Makanya siapin tisu buat dilap juga. Mana tisu praktikum saya, Pak? Nah ya, kita lap dulu si koinnya. Soalnya koinnya nggak boleh basah. Koinnya kayak gini, nggak boleh basah. Selanjutnya kita simpan koinnya itu di atas paperclip yang tadi udah dibengkokkan kayak gini. Simpan kayak gini. Jatuh. Ya jangan jatuh, Pak. Berarti jangan sampai jatuh ya. Jangan Simpan sampai di jatuh atasnya. kayak gini ya. Simpan. Hati-hati, dipegang sambil hati-hati supaya tidak jatuh ya adik-adik ya. Ya. Lalu yang harus adik-adik lakukan adalah pertahankan koin ini dalam posisi tetap datar begini. Jadi jangan sampai jatuh, pokoknya jangan sampai miring-miring gitu ya, jangan sampai miring-miring. Tetap harus datar kayak gini. Yang adik-adik lakukan adalah ini tinggal disimpan di atas permukaan air, tapi jangan miring. Harus lurus. Tegak lurus kayak Tegak gitu. lurus. Bukan, Ya, jadi pokoknya harus lurus lurus. pokoknya ya. Kalau Dan lurus dia masih bisa ya. nyimpennya pelan-pelan kayak gini. Jadi ketika disimpan di atas air, lalu simpan pelan-pelan dan paperclipnya digituin. Nah, paperclipnya diangkat. Paperclipnya kayak buat nyimpennya doang gitu, jadi diangkat. Atau mau dijatuhin juga kalau berhasil boleh gitu. Ya, lebih mudah dijatuhin ya, nggak Jatuhin apa-apa aja. ya. Karena nanti kalau misalnya mau diangkat lagi ke atas Susah, nanti kesenggol, kesenggol. bisa. Jadi atau bisa juga adik-adik Tenggelam. melakukan kayak gini, koinnya simpan dan jatuhkan paperclipnya. Nah,
Ya coba, ada yang bisa melakukan, ada yang berhasil. Kalau berhasil boleh diperlihatkan nanti di kamera. Boleh ya. nih ya. Bisa. Nah, ya coba Bisa, cuman kalau dilatih nanti diperlihatkan di kamera. Iya, Kalau jatuh ya, hati-hati kalau jatuh adik-adik ya. kalau jatuh, koinnya bisa diambil lagi, tapi dilap dulu pakai tisu, jangan ini ya, jangan basah nanti koinnya kalau basah nggak bisa. Yo, kalau ada yang berhasil nanti langsung bilang ya, dan kita tampilkan di kamera nanti. Bukan sulap ya, ini memang semuanya Ada yang pasti berhasil? bisa lakukan. Sudah ada yang berhasil? Ada yang berhasil, kalau ada yang berhasil bolehlah dipoto-foto ya. Memperlihatkan koin bisa mengapung nih teman-teman. Kalau ada mama, kakak, ibu, Tuh, ada yang ayah berhasil di ya. samping-sampingnya juga mau mencoba boleh? Iya boleh barangkali. Ini masa anaknya nggak bisa ya? Cobalah sama bapak ibunya ya. Jadi biar bapak ibunya tahu nih sekolah tuh nggak gampang. Bercanda ya bapak ibu ya, cuma buat yang doang kayak biar tahu gitu. Praktikum ini memang asik dilakukan bahkan sama orang dewasa. Iya, biasanya guru-guru ya. Ya kita biasanya buat guru. Betul. Kadang jagoan muridnya. Nah benar lihat. Ini coba aja adik-adik setelah praktikum ini coba nih nanti ibu wali kelasnya disuruh kayak gini bisa nggak? Bisa ya kalau dari arisan kayaknya bisa. Ya bisa ya kalau kayaknya tinggal kayak gini doang. Kalau nggak bisa malu pokoknya. Gini doang soalnya sederhana. Bisa. Nah, ya ada yang berhasil. Yore. Ini sambil dijelaskan ya bisa terjadi kenapa? Karena dalam ayat itu ada namanya tegangan permukaan Bapak Isan atau water tension. Water tension. Tegangan permukaan ini memang mengalaminya sifat air. Makanya dalam beberapa keadaan ada contoh nih. Keadaan yang pertama, tahu gelembung? Tahu. Nah, kenapa bisa jadi gelembungnya bentuknya bola gini? Yang menahan apa? Yang menahan itu adalah tegangan permukaan air. Gelembungnya di atas ya. Hah? Gelembung di atas air. Bukan di gelembung bukan di bawah, jadi gelembung yang kayak busa gini yang kayak busa. Nah, yang kayak menahan busa, itu ya. bukan sebenarnya bukan cuma sabunnya tapi juga si airnya itu dia bisa membuat menahan dia bentuknya bulat. Oh. Contohnya kan ada yang bentuknya kayak bulat gitu tuh. Iya betul. Nah, itu juga salah satu bentuk dari tegangan permukaan atau ini juga ini yang serangga bisa serangga kayak ninja gitu ya. serangga ninja. Iya, yang itu Serangga bisa. yang bisa di air itu dia bisa mengapung walaupun bentuknya nggak aerodinamis ya. Iya. Bentuknya nggak kelihatan bisa mengapung tapi dia bisa ngapung. Kenapa? Karena memang ada tegangan permukaan yang Ore. Ada yang berhasil lagi Kak Geri. yang bisa menahan ini. Dan adik-adik tegangan permukaan itu tidak sepenuhnya kuat. Makanya kalau adik-adik si mangkoknya goyang atau si apa namanya ininya kesenggol itu bisa tenggelam kayak gini. Kita tenggelamin ya. Coba. Nah gitu. Tuh, kesenggol dikit langsung tenggelam ya. Kayak gelembung yang pecah gitu. Gelembung Tusuk puk, itu kan pecah kan gitu. Ini juga sama ketika sudah pecah makanya dia nggak kuat lagi nahan si koinnya. Oke, sudah banyak yang berhasil tampaknya Kak Geri. Ada yang berhasil lagi? Aku berhasil ya. Kalau masih belum berhasil, Yo, yang belum berhasil. jangan pakai koin yang basah ya. Jadi pertama adalah koin yang basah. Jadi ketika udah nyemplung dilap dulu pakai tisu. Dan yang kedua, si permukaan airnya itu tenang. Jadi jangan goyang-goyang, si airnya itu jangan goyang-goyang gitulah. Pokoknya airnya tenang. Dan pada saat menyimpannya yang ketiga, yang menyimpannya itu harus pelan-pelan dan dalam keadaan datar kayak gini. Jadi jangan apa namanya? Jangan goyang-goyang, Betul, jangan ya, ngadek-gedek ya. Jangan miring juga. Jangan ya. miring juga dan dia dimasukkan sekaligus kayak gini. Tuh. Begitu adik-adik ya. Sudah banyak yang berhasil, yang belum berhasil. Kalau belum berhasil jangan putus asa. Jangan putus Pasti asa. bisa soalnya Pasti ini bisa. nggak ada hubungannya sama akademik ya. Ya, nanti setelah selesai ini kalau penasaran Ya boleh. nggak ada hubungannya sama Iya. apa katanya nilai jelek nggak. Ini mah cuma Nggak, masalah betul. main-main aja. Tapi nanti ini akan berguna pada saat adik-adik misalnya sudah SMP atau SMA masuk laboratorium, adik-adik menggunakan alat-alat laboratorium yang Iya. memang membutuhkan keterampilan khusus. Biasanya akan lebih mudah beradaptasi. Iya jadi Gitu. untuk pembelajaran itunya ya Ya, kita. betul. Kalau bahasa ininya motorik halus ya. Ya gitu. Itu buat gurunya aja. Ya. Beda materi itunya. Begitu. Gitu. Yang belum berhasil silakan. Bisa berhasil. Ada yang berhasil, hebat ya. Yang belum berhasil jangan menyerah. Oke ya. Sambil coba-coba, Kak Geri kita lanjut kemana lagi? Kita lanjut lagi Bapak Ihsan ke yang Nah ini masih ada satu lagi ya.
Satu lagi lah terakhir. Satu lagi ya, terakhir ya, karena waktunya sudah jam 9 dan nanti Atau mau lebih tanyain aja gurunya. ya, nanti pengen ada penayangan video ya, Ibu ya. Jadi nanti kita akan tetap tayangkan juga. Katanya tadi ada request khusus ya, tetap ada video company profile. Sampai kita cerita juga sebetulnya di Pudak Scientific itu ada apa aja sih gitu. Karena biasanya adik-adik bisa langsung jalan-jalan ke sini, tapi karena adanya pandemi corona, adik-adik jadi tidak bisa mampir ke sini untuk melihat langsung Coba Pak Isan, proses produksinya. tutup botol saya hilang pakai botol ini aja. Ya, iya, itu aja. Oke ya. Adik-adik kita lanjut ke percobaan yang berikutnya. Di sini kita memerlukan sebuah botol. Apakah adik-adik sudah menyiapkan ini? Botolnya kan botol yang kaca, Pak. Yang ada Oh tutupnya. iya, botol bebas. kaca ya. Tapi kalau nggak ada juga pakai botol yang lain boleh ya. Sedotannya ada. Ada harusnya ya. Lalu adik-adik sudah disuruh menyiapkan sedotan yang begini. Ada sedotan yang ujungnya bengkok. Sedotan yang bisa bengkok begini nih. Nah, udah nih ya, ini udah beberapa udah menyiapkan. Sedotan yang ujungnya bengkok. Kenapa sih yang ujungnya bengkok? Karena kalau nggak bengkok biasanya susah. Wow, ini luar biasa sampai begini. Oke, kalau udah kan nih dua bengkok. Sedotan yang ujungnya bisa dibengkokin ya. Lalu adik-adik menyiapkan juga tisu. Tisu ya. Karena di sini sudah mulai panas lah, kita dari tadi panas Pak. Tisu. Oke, sudah sedotan dan tisunya sudah siap. Dan sebuah botolnya kok bisa ada tutupnya? Bukan bisa, harus ada tutupnya Harus sih. ada tutupnya. Kalau nggak ada botol ya pakai botol minum, botol apa juga bisa, yang penting ada tutup. Air minum. Kalau itu yang ya. tadi misalkan balonnya lebar Kak, cinta mau di itu atau masih panas. Yaudah ganti aja botol yang lain, botol apapun juga, mau botol minum, botol tumbler, botol apapun kayak gini bisa lah. Ah gitu, botol AMDK gitu ya. Kayak yang penting atasnya nggak terlalu gede ya. Yang penting atasnya nggak terlalu gede. Ujungnya gitu, nggak ujungnya lancip gitu. gitu ya. Langsung yang akan kita lakukan adalah ini beda. Yang kalau tadi kan kita bakal bahas panas-panas aja. Ya. Kita akan mencoba percobaan yang lain. Ini percobaan namanya sulap. Sulap aja. Sulap sedotan namanya. Sulap sedotan. Kita akan mencoba bahasa kerennya adalah telekinesis. Telekinesis adalah sebuah kegiatan menggerakkan benda tanpa menyentuhnya. Kita telekinesis ya. Wireless ya. Bukan Bapak Isa. Beda ya. Beda subjek. Oh, beda subjek. Kita akan coba. Yang teman-teman harus lakukan adalah yang pertama siapkan dua sedotan bengkok. Sudah ada sedotannya. Coba Sedotan yang bisa bengkok kayak gini nih ya. ke kamera. Sedotannya. Sudah Yang kedua adalah tisu. Coba tisunya ada tisu. Nah, coba perlihatkan ke kamera tisunya. Tisu. Yang Mantap. ketiga adalah botol. Botol ya. Botolnya Sip, mau ada kosong botolnya. boleh, mau isi air boleh ya. Sip. Botolnya ada tutupnya. Ada tutupnya. Ya? Ada tutupnya. Ada tutupnya. Jadi nggak bisa botol yang kosong. Kalau botol Jadi kita kosong butuh susah. ujungnya doang sih, butuh tutupnya gitu. Betul. Ya, kalau yang ada tutupnya silakan langsung ditutup aja botolnya seperti ini adik-adik Iya. ya. Karena yang saya masih panas. Oke. Botol apapun boleh lah ya. Lalu yang adik-adik lakukan adalah tinggal ini sedotannya pegang bagian yang bengkoknya. Lalu digosok di ujung sininya pakai tisu. Gosoknya searah ke ujung. Ke ujung ya. Satu. Gosok. 2, 3. 1, 2, 3. Setelah itu adik-adik sedotannya simpan di atas botol yang tutup botol yang tadi. Berdirikan di situ. Nah, bikin begini. Oke? Kalau sudah gimana Kak Giri? Kalau sudah tinggal lakukan kekuatan telekinesisnya. Apa gimana telekinesis? Kayak gini, jangan lupa berdoa dulu ya. Dan ingat ini adalah bukan musrik. Iya. Ini bukan musik, ini adalah sains. Nah, 1, 2, 3. jatuh tanpa disentuh. Jatuh tanpa disentuh. Bergerak tapi. Bergerak sih. Kita lihat lagi sekali lagi ya. Ini adik-adik nih, lihat sedotannya. Ini kakak nggak pegang. Nggak dipegang ya? Nih. Wow. Bisa bergerak. Aku bisa nggak? Ya, bisa. Bapak Isan juga punya ilmu juga Bapak. Kak Isan juga punya ilmunya ternyata ya. Oke. Oke, ada yang bisa? Ada yang bisa, ada yang berhasil? Ada yang berhasil? Sedotannya gerak kayak gini nih. Nah, yang dideketin aja, yang ditiup juga. Betul. Kayak gini. Nah, lihat. Berhasil. Berhasil.
Berhasil. Coba yang Berhasil. berhasil. Mana yang berhasil? Nah, kami lihat ya, diperlihatkan di kamera ya. Mana? Tuh Kak goyang-goyang. Ya. Iya, makin cepat jalannya. Cepet. Ada Itu berhasil, ditilang. ada berhasil. Coba. Goyang sendiri Ya. Kak. Apa kau? Ya. Ada yang berhasil, ada yang berhasil. Yo. Berhasil. 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 Banyak ya. Berhasil. Nah, Berhasil. Kalau kita sisir habis ya. Silakan Menegakkan benda tanpa tersentuh. disentuh. Sekarang kita coba alirkan kekuatan telekinesisnya pada sedotan yang lain. Kak goyang sendiri. Kalau yang punya 2 sedotannya, Nah, dilakukan hal yang sama. Digosok juga gosok juga ya. ke sedotan yang satunya. Lalu kan tadi ini digosokkan sebelah sini ya, sama sebelah sini nih. Coba dideketin. Yang digosok sama yang digosok. Yang digosok sama yang digosok. Dideketin, Deketin, ya. tapi jangan disentuh. Dideketin aja. Deketin kayak gini. Lah ini ngomong dekat Pak. Oh. Jadinya menjauh. Iya ya. Kalau tadi pakai tangan, Tangan kan nggak deket tangan jadinya dia dia. mendekati ke arah tangan ya. Ya, Tapi kalau kalau pakai yang pakai digosok sedotan- lagi dia menjauh Pak tuh. Jauh. Jadi kejar-kejaran. Oh, beda Beda. ya? Oh. Beda kekuatannya emang Beda Pak. kekuatan ya. Kayak gini Oke. nih. Lihat nih adik-adik nih punya kakak sedotannya. Nah, ini harus Termuter guys. baling-baling gini ya. Iya kan tuh bisa ya. Mantap ya, siap. Oke. Nah, jadi perbedaannya apa? Kalau pakai tangan kok dekat, kalau pakai sedotan yang digosok juga kok Malah menjauh. menjauh ya. Ini sebenarnya bukan kesaktian telekinesis. Apa ini? Ini bisa dijelaskan secara sains. Jadi sains ya. Science. Ini adalah namanya listrik statis Bapak Iksan. Listrik statis. Listrik statis. Oh, jadi ada listriknya Kak Giri. Listriknya statis. Statis itu artinya diam. Jadi kayak mungkin di pelajarannya ada namanya kalau praktikum zaman dulunya biasanya berupa gini, penggaris digosok-gosok ke rambut tuh. Tempelin ke kertasnya nempel biasanya gitu. Ada adik-adik yang pernah mencoba praktikum seperti itu, yang gosok-gosok penggaris Gosok-gosok kayak gitu itu rambut, yang zaman dulu biasanya begitu terus ya. di apa Di itu ya, atau nempel-nempel jangan-jangan ya. ibu gurunya udah ketawa jangan-jangan pernah nih. Kayak gitu ya. Nempel kayak gitu. Jadi ini adalah listrik statis di mana listrik statis adalah berupa muatan-muatan listrik yang tidak tersalurkan tapi bisa dibuat dari sebuah gosokan-gosokan gitu. Oh. Jadi kan kita mau gosokan kayak gini Pak Isan nih. Iya, betul. Ketika digosokkan, listriknya akan tercipta dari elektron dari sini, dia pindah ke sini, makanya dia muatannya negatif. Oh, jadi ada muatan negatif. Ada muatan negatif yang nempel ke sedotan, nempelnya lumayan banyak. Gitu. Sementara pada dasarnya semua benda itu sifatnya kan netral. Dia punya positif, dia punya negatif. Jadi ketika ada contoh nih di korek api ini, kita kan punya muatan positif. Di sini ada muatan negatif. Muatan negatif ketemu muatan positif, jadinya pasti tarik menarik. Tarik menarik. Kayak magnet U sama S. Termasuk di tangan. Di tangan Jadi juga ketika ada. tangan saya didekati oleh sedotan yang negatif, berarti saya positif, Pak. Bapak positif, Oh, saya mau selalu positif berpikiran apa Pak? positif, Pak. Enggak ya? Jangan. Kalau cowok positif Ya, aneh. coba positif aneh. Nanti kalau mau positif yang lain gimana bahaya ya? Kita coba yang lain. Kita coba ke benda lain. Adik-adik barangkali mau punya coba benda yang lain nih. Coba saya punya sebuah korek didekatkan. Nah, sama Pak. Sakti juga kotak korek Mendekat apinya. juga ya? Mendekat juga. Ini karena dia memiliki muatan positif. Pada dasarnya jumlah muatan positif dan negatif pada sebuah benda yang netral adalah sama. Ketika di sebuah gosokan kayak gini, ini jadinya beda. Ini jadi lebih banyak negatifnya. Oh. Seperti kita ketahui layaknya magnet, ketika negatif ketemu negatif jadinya gimana? Tolak menjauhi tolak atau menolak. tolak menolak. Nah, makanya ketika didekatkan Dia jauh, karena gitu. ini negatif, ini negatif, saling menjauhi. kalau ini saling, negatif ya. ketemu positif jadinya Saling tarik menarik tolak menolak. gitu. Oh, kalau yang dekat positif berarti saling mendekati. Mendekati. Kalau yang ini Gitu. menjauh, ini tolak menolak karena negatif dengan negatif muatannya sama gitu. Jadi ini kayak magnet sebetulnya ya. Emang sama, magnet juga kan bahasanya gitu Pak. Gitu. Jadi ini merupakan sebuah kayak percobaan listrik statis yang menunjukkan bahwa ada muatan positif dan muatan negatif. Dan perlu adik-adik ketahui yang bisa kita manipulasi hanya muatan negatif. Positifnya nggak bisa, Pak. Nggak bisa dipindahin Pak, Oh. positif. Jadi kita nggak bisa mindahin saya sudah positif dipindahin ke Bapak, Bapak jadi positif nggak bisa. Jadi kita nggak bisa menyalurkan energi positif dong. Nggak bisa. Ya bisa disalurkan adalah energi negatif. Energi Pak. Makanya banyak-banyak berdoa biar nggak banyak energi negatif Betul, masuk betul, Bapak betul, ya. betul. Lalu gimana kontekstualnya Bapak Ihsan? Ini listrik ini bisa tercipta dari gosokan-gosokan. Iya, kenapa itu, Pak? Nah, gosokan-gosokan ini bisa Bapak temukan di mana? Di petir, Pak. Oh. Petir dari mana itu? Petir juga salah satu listrik statis terbesar di dunia, Pak.
Iya, betul. Dari mana listriknya? Listriknya diperoleh Apa yang dari bergesekannya apa, Pak? awan dengan udara. Oh, udara ya pokoknya ya. Awan, bergesekan. gesek, maksudnya uap air ya. Iya, Uap air naik dia bergesekan dengan udara, Dengan udara. gesek, karena saking banyaknya, terus bergesekan lama-lama listriknya gede banget. Muatan awan sangat negatif. Muatan Iya. positifnya di mana, Pak? Muatan positifnya di Di bumi. Makanya ketika sudah cukup gede, muatan negatifnya udah nggak kuat lagi nih awan. Aku udah kebanyakan negatif, nggak kuat bagi-bagi. Di langit negatif, Negatif di bumi positif. di bumi positif. Oh, makanya Dul benar. gitu. Oh. Makanya jadinya Guluduk. petir, guluduk, Petir. gitu lah jadinya petir. Begitu. Kayak gitu ya. Jadi itu mungkin yang bisa kita sampaikan Bapak Iksan buat kegiatan hari ini.